orang-orang yang suka bikin alasan, biasanya itu suka bermain victim mentality. Ngerti victim mentality? Selalu nyalain orang lain. Kenapa kamu masih jatuh bangun dalam dosa? Ya habisnya istri saya nggak melayani saya, Bu. Istrinya ditanya, kenapa tidak melayani suami? Soalnya suami saya nggak mesra, Bu. Nggak ada pemanasan, Bu. Kayak mesin genset kan, Bu, harusnya, Bu, katanya gitu. Banyak alasan victim mentality. Please stop playing victim mentality. Stop making excuses. Kenapa kamu bersalah? Karena saya salah. Tanggung jawablah, berubahlah, jangan nyalain orang lain. Anak-anak muda, kenapa kamu nakal? Kenapa kamu ngedrak? Kenapa kamu free sex? Saya nggak punya figur papa. Nggak gitu. Masa depanmu tergantung keputusanmu. Bukan karena keadaan keluargamu. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Keputusan kita hari menentukan masa depan kita. Katakan amin. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita bisa memutuskan kemana kita mau pergi. You should decide for yourself. Don't make excuses. Bukan salah orang tua kita. Mereka semua punya masalah. Kita punya masalah sendiri. Berhenti menyalahkan orang tua. Masa depanmu tidak tergantung orang tuamu. Saya adalah bukti nyata. Nggak disekolahin bisa jadi. Nggak peduli orang tuamu ada duit gak ada duit. Nggak peduli kamu lahir di keluarga kaya atau miskin. Keputusanmu yang membuat kamu akan maju. Berhenti beralasan. Dan mulai bikin kemajuan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir. Dalam kerohanian. Saya mau menyentuh area kerohanian. ICI adalah gereja yang rindu melahirkan orang Kristen yang dewasa dalam iman. Hidup melakukan firman dan jadi berkat bagi orang banyak. Kita jadi berkat bukan hanya di rumah, tapi di tempat kerja, di masyarakat. Kita rindu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Masalahnya gini, kita tidak akan jadi dewasa rohani. Kita nggak akan mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita tidak melakukan firman. Spiritual progress atau kemajuan rohani itu terjadi ketika kita mulai dengar firman, merenung firman dan melakukannya dalam hidup kita. Suka nonton khotbah saja, suka menonton, mendengarkan, lalu share ke orang-orang, itu gak akan mengubahkan hidupmu dan gak akan mendewasakan imanmu. Saya tadi cerita, dulu saya gemar sekali menonton video-video di Reels tentang kardio. Suka. Dan setiap kali saya nemu yang bagus, saya share ke pengerja, saya share ke staf saya share ke anak-anak yang saya rasa rada montok. Saya share ke suami saya, karena waktu itu dia buncit. Gak sadar diri sendiri buncit. Sering kali saya lakukan. Tapi apakah saya jadi kurus karena saya nonton video terus? Enggak. Nonton kardio gak bikin saya kurus. Apalagi nge-share kardio, video kardio itu gak bikin saya kurus. Yang ada orang tersinggung, maksud lu apa? Tapi ketika saya mulai lakukan, saya mulai ikuti. Terengah-engah, susah juga ya. Tapi saya konsisten. Capek saya terusin video berikutnya. Saya mulai angkat barbel. Lagi mau bikin otot nih, jangan kaget ya. Arnold Schwarzenegger. Saya serius banget melakukannya sampai suami saya bilang gini, serius banget istriku. Kalau saya udah bikin dosa seharian itu, ngerti kan istilahnya? Makan kebanyakan, malamnya saya kardio lagi 1 jam. Buang lemak. Anda gak akan bertumbuh secara rohani kalau Anda cuma suka dengar khotbah, nge-share khotbah. Anda harus mulai melakukan firman yang Anda dengar. Jangan jadi orang Kristen munafik. Orang-orang Farisi. Tahu gak masalahnya orang Farisi itu apa? Mereka itu suka menghakimi orang. Tapi mereka sendiri tahu firman tidak melakukan. Orang-orang fasik. Untuk bertumbuh dewasa dan kuat dalam iman, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Ibarat gini, kalau Anda makan terus, tapi Anda nggak pernah olahraga, Anda akan jadi obesitas. Nah, sama halnya Anda suka nonton khotbah, Anda suka baca Alkitab, tapi Anda tidak melakukan, Anda tidak hidupi. Jadi apa? Jadi obesitas rohani. Apa yang terjadi? Tiap kali Anda dengar khotbah, Anda baca firman, yang Anda ingat orang lain. Dan rajin ngingetin orang lain.
Sibuk menilai orang lain. Tapi tidak memperbaiki diri sendiri. Kalau Anda mau bertumbuh dalam firman, yuk jangan cari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Orang Kristen zaman sekarang dengar khotbah dia lebih pintar. Enggak gitu tuh. Roma 10 ayat 3. Baca sama-sama. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Gak heran orang gak bertumbuh rohaninya padahal udah tua di gereja. Ibaratnya dari muda sampai tua di gereja. Dengar firman udah jutaan kali. Kenapa gak bertumbuh, gak dewasa-dewasa, kekanak-kanakan, tersinggungan. Karena tiap kali dengar firman mendirikan kebenaran diri sendiri. Pakai alasan ini dan itu, yang masuk akal dia terima, gak masuk akal dia buang. Mencari pengajar-pengajar yang mengenakan telinganya. Makanya orang Kristen tidak akan lihat kemajuan dalam kerohanian. Yuk saya akhiri. Kita nggak akan melihat kemajuan kalau kita selalu bikin alasan. Yang kedua, pernikahanmu, rumah tanggamu tidak akan lihat perubahan dan kemajuan kalau kamu selalu bikin alasan. Kerohanianmu tidak akan jadi dewasa. Kalau kamu selalu mencari kebenaran diri sendiri, bikin alasan di pikiranmu sendiri. Dan kamu tidak akan ngerti kebenaran Allah. Mari make progress. Not excuses. Yang mau berubah katakan amin. Kita berdoa. Tuhan tolong kami. Agar firman ini jadi daging dalam roh kami. Kami dengar firman dan kami mau melakukan. Tolong kami supaya kami gak jadi obesitas rohani. Jadi orang-orang fasik yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Jadi orang Farisi yang sibuk menghakimi orang lain. Tapi biarlah kami boleh ambil sikap, ambil keputusan kami mau menghidupi firman-Mu. Agar kami menjadi dewasa di dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Kami jadi hidup jadi saksi Tuhan kemana saja kami pergi. Berkati setiap pekerjaan dan rumah tangga. Biarlah ada semangat untuk buat perubahan dan kemajuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen.